Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, kita di hari Kamis di siang hari ini seperti biasa sebenarnya selepas duhur pukul 12.30 sampai 13.30 kita melanjutkan bedah buku kita, tetapi qadarullah tadi kami ada urusan yang memang tidak bisa kami bahas buku ini di jam yang sama, maka kita memulainya 13.30, dan di 13.30 ini insya Allah kita akan bahas sampai kurang lebih 14.30. Dan buku yang kita bedah seperti biasa yaitu menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan, yang ditulis oleh Haifa binti Abdullah Ar-Rashid. Dan itu kami doakan semoga saja yang sudah menunggu, baik itu dari teman-teman si Sesa dan semua peserta kajiannya, ataupun teman-teman yang biasa mengikuti medsos kami, semoga saja menunggu Anda dicatat tambahan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga catat kesabaran Anda sebagai pahala, dan semoga saja kita terus diberikan semangat untuk menuntut ilmu agama ini, karena ini kewajiban bagi seorang muslim. Dan sebagaimana Allah satukan kita dalam majelis ilmu ini, semoga Allah satukan kita kelak juga di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Baik, kita akan melanjutkan bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW di sholat-sholat beliau. Pertemuan yang lalu kita sudah sempat membahas tentang bacaan di sholat Jumat dan juga di sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sekarang kita masuk ke bacaan sholat witir. Dan witir ini artinya ganjil. Saudaraku seiman, adalah ganjil. Kenapa dikatakan witir? Karena memang Nabi SAW mengerjakannya 1 atau 3 rakaat, dalam beberapa riwayat 5 rakaat. Dan ini memang sangat dianjurkan di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Hanya saja memang tetap hukumnya berlaku sunnah, muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nah, di antara dalil tentang masalah anjuran untuk witir ini adalah sabda Nabi SAW, Inna Allah zadakum salah, wahiyal witra. Fasalluha fima baina salatil isya ila salatil fajr. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kalian tambahan solat, maka jaga baik-baik, yaitu solat witir. Dan itu dikerjakan antara waktu solat isya hingga solat subuh. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam riwayat yang lain, dan riwayat ini juga riwayat yang sahih dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, di mana Nabi SAW mengatakan, Inna Allah zadakum sholat fahafidhu alaiha wahiyal witr. Sesungguhnya Allah menambahkan sholat untuk kalian, maksudnya selain yang wajib ya, yang sunnah yang sangat ditekankan, dan jagalah baik-baik, itu adalah witir. Maksudnya di sini jaga baik-baik adalah jangan sampai kalian ketinggalan witir. Karena jumlah minimalnya 1 rakaat, gitu kan? Jumlah maksimalnya 3 rakaat. Itu maksimalnya 5 rakaat dalam riwayat tadi yang sudah sempat kami sebutkan. Riwayat yang menyebutkan Nabi SAW pernah mengerjakan 8 rakaat tahajud dan 5 rakaat witir. Dan Nabi SAW menganjurkan agar setiap orang di antara kita mengerjakannya dan mencintai ini, karena memang ada witirnya, maksudnya ganjilnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memang witir, Allah itu esa, ya. Kata Nabi SAW dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Inna Allah witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an. Sungguhnya Allah itu witir atau ganjil, dan Allah menyukai ya orang yang melakukan sholat witir, maka witirlah kalian wahai orang-orang yang mencintai Al-Quran. Jadi memang ini ada perintah, kita sebutkan sini, semuanya perintah, kerjakan, jaga, jangan luput dari kalian, gitu ya. Begitu juga dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang sholat sunnah di malam hari, maka hendaklah yang menjadikan akhir sholatnya adalah witir. Karena Rasulullah SAW memerintahkan itu. Jadi misalnya kita betul-betul sudah nggak mau lagi sholat, di malam hari itu kita tutup dengan witir. Ya, walaupun cuma 1 rakaat, gitu ya. Dan witir ini boleh dikerjakan sebelum tidur. Misalnya, Anda mau kerjakan setelah ba'diyah isya, Anda witir. Ya. Nanti Anda bangun sholat tahajud, Anda tidak usah witir lagi. Karena kata Nabi SAW, la witra ini fi laylah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Maka kita kerjakan 1 kali witir saja.
Jadi kalau Anda sudah kerjakan setelah Ba'diyah Isya, maka Anda kalau bangun tengah malam sebelum subuh Anda mau tahajud, Anda tinggal tahajud tapi tanpa witir. Jadi sudah tidak ada witir lagi. Nah itu yang perlu diperhatikan gitu ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, al-witru haqq, wa man sya'a falyutir bi khamsin, wa man sya'a falyutir bi thalathin, ya. Wa man sya'a falyutir bi wahidah. Salat witir adalah benar-benar memiliki hukum khusus dalam agama Islam. Maka barang siapa yang mau dia boleh berwitir 5 rakaat. Siapa yang mau dia boleh berwitir dengan 3 rakaat, dan siapa yang mau dia boleh berwitir dengan 1 rakaat. Ini pilihannya tentunya. Juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam, maksudnya tahajud, sedangkan ia berbaring di hadapan Nabi SAW. Bila tinggal tersisa salat witir yang belum dilakukan, maka beliau pun membangunkan Aisyah, lalu Aisyah pun ikut witir. Dan tentu banyak sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah witir dan motivasinya ini, ya. Maka kita paling tidak jangan pernah meninggalkannya, ya. Dan kalau kita bicara masalah afdalnya, maka afdalnya Anda mengerjakan di akhir malam. Ya, kalau misalnya Anda mau mengerjakan, maka Anda kerjakan di akhir malam, itu jauh lebih tepat, ya. Di akhir malam ini maksudnya adalah Anda coba di akhir malam itu sebelum subuh, ya, menjelang subuh, ya, itu lebih afdal. Diistilahkan dengan sepertiga malam. Anda tahajud dan Anda witir, gitu ya. Anda sholat tahajud dan Anda witir. Tahajud minimal 2 rakaat, witir minimal 1 rakaat, dan Anda bisa mengerjakan 3 rakaat. Allahu a'lam. Baik, ini berhubungan dengan masalah witirnya, dan witir ini juga boleh Anda kerjakan kalau 3 rakaat, Anda boleh 2 rakaat salam lalu 1 rakaat ditambah, atau Anda mengerjakan 3 rakaat sekaligus. Hanya saja Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, jangan kalian jadikan witir kalian seperti maghrib. Maksudnya tidak perlu ada 2 tahiyat, tapi 1 tahiyat cukup. Ya. Nah di sini dalam buku kita sedang membahas bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW dalam witir. Tadi itu sedikit pembukaan tentang masalah witir ya. Diangkat oleh penulis di sini saya lihat sebuah riwayat saja, yaitu dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fil ula bi sabbih isma rabbikal a'la, wa fil thaniyah bi qul ya ayyuhal kafirun, wa fil thalitha bi qul huwallahu ahad. Fa idza faraq qala inda faragi subhanal malikil quddus 3 marrat yutilu akhirahunna. Sesungguhnya Rasulullah SAW membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama salat witir, membaca surah Al-Kafirun pada rakaat kedua, dan membaca surah Al-Ikhlas pada rakaat ketiga. Apabila telah selesai, beliau membaca Subhanal Malikal Quddus, Maha Suci, Raja yang Maha Suci, sebanyak 3 kali, dan pada ketiga kalinya beliau memanjangkannya. Hadis ini, atau hadis yang senada diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan An-Nasai dari Abdullah bin Abbas. Kedua hadis tersebut disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Riwayat ini, teman-teman sekalian, memberikan gambaran kepada kita tentang adanya anjuran, ya, dan contoh dari Nabi SAW untuk membaca surah tertentu setelah Al-Fatih di 3 rakaat witir. Yaitu rakaat pertama setelah Al-Fatih baca surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, dan ini sudah pernah kita baca terjemahnya dan tadabburi ayatnya. Saya tidak akan ulangi lagi tentunya. Kemudian yang kedua, di rakaat kedua, Al-Kafirun. Ini akan kita tadabbur insyaAllah sebentar lagi. Kemudian yang rakaat ketiganya kita baca Qul huwallahu ahad, ya. Dan ada sunnah sesudahnya, Anda setelah salam witir membaca Subhanal Malikil Quddus sebanyak 3 kali, ya. Dan yang ketiganya kita panjangkan. Maksudnya Subhanal Malikil Quddus Rabbul Malaikati Warruh, atau Subhanal Malikul Quddus saja, ya, dengan cara lebih dipanjangkan cara bacanya. Ya, ini kurang lebih gambarannya. Sekarang kita seperti biasa, yang metode Bapak Ibu sudah tahu ya, kalau kita membahas tentang bacaan-bacaan Nabi SAW dalam sholat ini, kita akan lihat surah apa yang boleh baca, lalu kita coba merenungi maknanya. Karena saya pernah berbagi cara yang paling efektif, yang membuat kita bisa tentunya ya untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholat adalah bagaimana kita, ya teman-teman sekalian,
membaca Al-Quran dalam kondisi atau bacaan sholat dalam kondisi kita betul-betul ya mengerti apa yang kita baca. Minimal bacaan sholatnya, minimal. Atau surah-surah yang Anda biasa baca seperti doanya iftitah atau istiftah, kemudian baca Al-Fatihahnya, kemudian baca surah sesudahnya. Kalau Anda mau sempurna itu bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, dulu antara sujud sampai salam, tahiyat dan salam, semua itu Anda tahu artinya. Nah sekarang kita coba lihat Al-Kafirun. Apa pesan Allah SWT di surah nomor 109 ini, yang memang kalau kita baca terjemahan letter-letternya, Al-Kafirun adalah orang-orang kafir. Ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang menyebutkan istilah ini sebagai lawan daripada kata beriman. Kata beriman. Baik, ada sebab turunnya surah ini. Ada orang-orang Arab Quraisy yang waktu itu mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka coba negosiasi dengan Nabi SAW. Selain mereka mengatakan, hai Muhammad, bagaimana kalau Mekah kita bagi dua saja? Kata Nabi SAW, seperti apa yang kalian maksudkan? Mereka bilang, engkau menyembah Tuhan kami sehari, ikutin ritual kami semuanya, kami juga mengikuti ritualmu sehari. Lalu Nabi SAW mengatakan tidak bisa. Lalu kemudian mereka negosiasi lagi. Bagaimana kalau sehari buat kami, sepekan buat kamu? Nabi SAW menolak. Mereka minta sehari buat mereka, sebulan buat Nabi SAW. Nabi SAW juga menolak. Seingat saya, sampai pada level di mana mereka mengatakan, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Yang penting ikutin mereka sehari saja. Maka Nabi SAW mengatakan tidak boleh. Karena memang tidak bisa kita mengikuti kesyirikan dan kekafiran. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan surah ini secara khusus. Ya. Surah Al-Kafirun, surah nomor, ya, tadi sudah kita sebutkan, 109 dan terdiri dari 6 ayat. Saya bacakan setelah Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang kafir itu. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi nggak mungkin. Ngikutin ritual kalian itu nggak mungkin. Wala antum abiduna ma'abud. Kamu pun tidak perlu menyembah Tuhan yang aku sembah. Kalian tidak usah berikut-ikut agama Islam kalau kalian tidak mau. Jadi ini konsep dasar kalau kita bermuamalah sama orang kafir. Mereka mau masuk agama kita, alhamdulillah. Tapi kalau mereka tidak mau, kita tidak ada paksaan. Allah SWT berfirman dalam ayat lain, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam masalah agama. Kemudian di sini jelas sekali ya, kalian tidak perlu sembah. Kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kalian pun tidak perlu sembah apa yang kami sembah. Lalu Allah ulangi lagi, wala ana abidum ma'abadtum. Pastikan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Aku pun tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Maaf. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian pun tidak perlu menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum walidin. Kalian punya agama, aku pun punya agama. Ya. Jadi ini konsep dasar dalam masalah agama. Tidak ada ya negosiasi dalam masalah-masalah ini. Nah ini yang kita dianjurkan untuk baca di banyak tempat ya. Kuliah ayat kafirun ini kita tahu, kita baca di rakaat pertama sunnatul fajr, 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh. Karena disunnahkan baca rakaat pertamanya Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas atau kuliah Al-Kafirun dan Qul Huwallahu Ahad. Kita juga tahu dianjurkan membaca surah yang sama. Al-Kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat kedua, itu dibaca di saat kita sholat ba'diyah isya, ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib. Dan dianjurkan juga baca pada saat kita sedang sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Berarti memang ada diulang-ulangi. Kalau kita bicara masalah witir sekarang, berarti perlu kita menanamkan konsep ya al-wala wal bara ini ya. Bagaimana kita betul-betul berlepas diri dari ibadahnya orang-orang kafir dan kita justru fokus kepada ibadah kita sebagai seorang muslim. Kemudian rakaat ketiga kita membaca Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, yang kita semua hafal ini ya, 4 ayat dalam Al-Quran.
Yang kita tahu adalah 3 surat terakhir dari Al-Quran ya. Maksudnya surah nomor 112. Semua ayat Al-Quran ada 114. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tauhid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa, Allahus Samad. Allah yang segala sesuatu bergantung padanya. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia juga tidak membutuhkan pada siapapun. Ini teman-teman sekalian adalah hal mendasar sekali yang harus kita fahami. Berapa banyak juga sholat dianjurkan baca Al-Ikhlas ya. Kita tahu ini di akhir witir, kita tadi juga sunnatul fajr, kita tahu juga sholat ba'diyah, maghrib tadi. Kemudian juga di belakang maqam Ibrahim, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini masalah witirnya. Sekarang kita masuk bacaan di sholat subuh hari Jumat. Dan ini tentu teman-teman sekalian, Nabi SAW membaca 2 surah yang sedikit agak panjang, kurang lebih 30 ayat, ya dua-duanya 30 ayat, As-Sajdah dan Al-Insan. Mungkin pertemuan kita ini kita fokus untuk membahas ini, ya, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan sholat yang lain di kesempatan yang lain, karena ini kita tadabbur ayatnya sedikit agak panjang ya. Namun saya bacakan dulu di poin nomor 8, kalau tadi witir di poin nomor 7 tentang bacaan-bacaan Nabi SAW dalam sholat. Di poin nomor 8 ini bacaan sholat subuh di hari Jumat. Dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, karena Nabi SAW yaqra fil Jum'ati fi salatil fajr alif lam mim tanzilun. Ayat, maksudnya surah As-Sajdah. Kemudian wahal ata alal insan. Ya, al-ayah. Nabi SAW membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan dalam sholat subuh pada hari Jumat. Ya. Oleh karena itu ada istilah, kita ada sujud tilawah, karena ada surah As-Sajdah, nantinya sujud ya, itu di subuh hari Jumat. Hadis serupa diriwayatkan juga oleh Muslim dan Ibnu Khuzaimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan Imam Ibnu Baz, maksudnya Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan inilah sunnah yang sahih dari Nabi SAW. Maka hendaklah seorang imam membaca 2 surah itu dalam sholat subuh pada hari Jumat, walaupun sebagian jamaah membencinya karena kemalasan mereka, maksudnya karena panjang gitu ya. Ibnu Khuzaimah menyebutkan, ada di situ dibawa kesimpulan dalam sahihnya, perbedaan bacaan surah tersebut dalam hadits-hadits di atas adalah dalam konteks hukum boleh hukumnya bagi orang yang mengerjakan sholat membaca surah Al-Quran tambahan yang disukainya dalam sholat maghrib dan juga sholat fardu yang lainnya setelah membaca surah Al-Fatihah. Ia tidak dilarang membaca surah apa saja yang terdapat dalam Al-Quran. Hanya saja jika seseorang menjadi imam, hendaknya memilih surah yang ringan, bukan bacaan yang panjang, agar tidak menimbulkan fitnah terhadap mereka, maksudnya para makmum. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, apakah kalian ingin menjadi orang yang menimbulkan penebar fitnah? Juga sebagaimana perintah Nabi SAW kepada para imam sholat untuk meringankan bacaan Al-Quran. Sebagaimana beliau mengatakan, hendaklah siapa saja yang menjadi imam meringankan bacaannya. Jadi maksudnya kesimpulan di situ, yang Bapak-Ibu pegang bukunya, ya, kalau yang pegang buku, Ibnu Khuzaimah yang menitik beratkan, walaupun ada penekanan-penekanan surah-surah ini, misalnya tadi witir, di rakaat pertamanya setelah Al-Fatihah baca, ya, ala-ala, sabisna rabbikal ala. Rakaat keduanya setelah Al-Fatihah baca Al-Kafirun. Rakaat ketiga setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas. Tapi ini yang dominan, ini yang sunnah muakkadah ditekankan. Tapi boleh nggak seorang muslim baca surah yang lain? Boleh jawabannya. Nah begitu juga dengan subuh hari Jumat. Tidak semua orang memiliki keinginan untuk membaca di rakaat pertama Jumat karena agak panjang As-Sajdah dan rakaat kedua surah Al-Insan. Oleh karena itu, beliau menitik beratkan ini adalah sunnah. Ya, boleh orang mengerjakannya, apalagi bagi orang yang belum menghafalnya, maka sebaiknya dia boleh memilih surah yang lainnya. Allahu a'lam. Baik, sekarang kita masuk ke tadabbur daripada surah As-Sajdah. Ya. Surah As-Sajdah ini, teman-teman sekalian, ya, kita coba cek dulu di aplikasi Al-Quran di handphonenya, bisa dibuka ya. Surah nomor 32, ya. Terdiri kurang lebih 30 ayat.
Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini sudah pernah kita jelaskan di beberapa penjelasan surah-surah sebelumnya. Kalau huruf-huruf yang terputus seperti ini di awal surah adalah bisa nama lainnya surah atau Allah lebih tahu maknanya. Lalu Allah mengatakan, Tanzilul kitabi la raiba fi min rabbil alamin. Turunnya Al-Quran ini yang tidak ada keraguan di dalamnya benar-benar dari Tuhan alam semesta. Jadi tidak ada perlu diragukan isi Al-Quran karena dia turun dari Allah SWT. Ingin panduan hidup, ingin mengenal siapa diri kita sebenarnya, maka kembali kepada Al-Quran. Ayat 3-nya, Am yakuluna iftarah, bal huwa al-haqqu min rabbika litundira qauman ma atau min nadhir min qablika la'allahum yahtadun. Tapi mereka orang-orang kafir Quraisy itu, diikuti oleh orang-orang kafir sesudahnya, mereka mengatakan dia Muhammad mengada-ngada. Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran dari Rabb Muhammad, agar kamu memberikan peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Kemudian ayat 4-nya, Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsh. Ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tatadhakkarun. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsh. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun. Dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Kalau kita lihat korelasinya ya dari ayat 1, ayat 2, ayat 3 atau tepatnya ayat 2, ayat 3 ya. Dan ayat 1-nya adalah saya sudah bilang tadi nama lainnya surah ini atau Allah lebih tahu maknanya. Ayat 2 menjelaskan Al-Quran betul-betul turun dari Allah. Ayat ketiga menjelaskan mengapa orang-orang kafir itu masih menganggap ini adalah diada-adakan oleh Nabi Muhammad SAW, padahal itu dari sisi Allah. Allah membantah mereka gitu ya. Yang tujuan Al-Quran diturunkan untuk memberi peringatan bagi kaum yang belum datang kepada mereka, peringatan. Maksudnya di Makkah itu jauh sekali jarak antara Nabi Muhammad SAW dengan kakeknya yang kesekian Ismail, sehingga tidak ada nabi-nabi beda. Nabi Ishaq, Nabi Yakub, ini semua keturunannya datang dari situ nabi-nabi sampai Nabi Isa gitu ya. Lalu kemudian Allah mengatakan yang menurunkan Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa Allah itu? Allah kenalkan dirinya. Dan memang Al-Quran ini dominannya adalah bagaimana Allah memperkenalkan dirinya supaya kita tahu siapa Tuhan kita dan pencipta kita, serta mengetahui apa yang dia inginkan sehingga kita lakukan yang baik yang diperintahkan ataupun kita menjauhi apa yang dilarang. Itulah sebabnya Allah mengatakan Allah lah yang menurunkan Al-Quran ini dan membenarkannya, menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya ya, dalam 6 masa. Kemudian dia Allah bersemayam di atas arsh. Ini kita imani apa adanya tanpa harus kita bayangkan dia seperti makhluk. Ya, atau kita mengatakan dia, kalau kita katakan dia bersemayam di atas arsh, maka berarti dibayangkan seperti makhluk yang naik dan duduk di atas arsh. Tapi kita mengatakan kita imani apa adanya dan sesuai dengan kemahabesaran Allah. Ya, yang betul-betul Allah mengatakan bersemayam, kita katakan bersemayam. Dan tidak ada bagi kamu selain daripadanya sebagai penolong, kata Allah. Kalau kalian tidak beriman pada Al-Quran ini, tidak ada yang bisa menolong kalian. Dan juga tidak ada yang bisa memberikan syafaat, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Allah kembali mengenalkan dirinya di ayat 5, Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaru alfa sanatin mimma ta'uddun. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan kepada kita sebuah alam yang kita sendiri belum pernah tahu itu. Ya. Yaitu masa 1 hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun waktu kita. Ini bisa kemungkinan karena jarak yang sangat jauh ya antara kita sama langit tentunya. Dan kita tahu sampai sekarang para ilmuwan itu hanya bisa melihat dan menilai bintang-bintang yang sangat jauh di muka bumi. Dan itu ternyata masih berada semua di bawah langit pertama. Sementara Allah menciptakan 7 lapis langit. Sebagaimana Allah SWT katakan, Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan. Ya, Allah telah menciptakan langit itu 7 lapis yang bersusun dengan rapi. Ya. Maka kita bisa bayangkan bagaimana besarnya langit ini. Ya, sementara kita sangat kecil karena bumi kita pun seperti butiran pasir dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di alam semesta ini yang semua itu berada di bawah langit pertama. Maka Allah mengatakan
Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Semuanya dari perkara-perkara apapun turun dari Allah ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya lagi, dilaporkan lagi siapa yang patuh dan siapa yang membangkang. Dalam satu hari yang kadarnya yaitu 1000 tahun waktu kalian, ya waktu yang kita pakai sekarang. Kita bisa bayangkan ya berapa lamanya waktu kita dan berapa sedikitnya waktu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan di ayat 6-nya, "Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim." Yang demikian itulah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Ayat 7-nya, "Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa." Wa bada khalqal insani min tin, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Jadi Allah terus kenalkan dirinya. Lalu ayat 8, bagaimana proses penciptaan manusia. Tsumma ja'ala nasrahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian dia Allah menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kenapa dikatakan air mani, air hina? Karena air ini tidak semua orang menyukai baunya, maaf. Dia juga kalau tidak dibutuhkan itu dibuang. Padahal sebenarnya itu inti manusia gitu ya. Dia kalau mau dinilai harusnya punya nilai mahal. Tapi Allah buat memang air itu tidak ada nilainya supaya manusia tahu kalau sebenarnya dia diciptakan dari air seperti ini. Ada apa dia sombong dan membangkang tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti maaf kalau sperma salah tumbang ke rahim wanita dan wanita itu tidak terbuahi, maka akan dia cebok, dia akan buang gitu ya. Padahal itu bibit-bibit manusia. Lalu Allah menggambarkan lagi menciptakan manusia di ayat 9-nya, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun." Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ruh ya, ciptaannya. Ya, dia meniupkan ruh ke ciptaan dia, ke bayi tadi yang terbentuk manusia. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu, tetapi sayangnya sedikit sekali di antara kamu yang bersyukur. Ya, maksudnya tidak mau beriman kepada Allah sebagai tanda syukur. Tidak mau menggunakan anggota tubuhnya pada ketaatan misalnya. Oleh karena itu di antara hal kata ulama yang harus kita syukuri di antara semua anggota tubuh semua kita syukuri, tapi yang paling kita syukuri adalah pendengaran, penglihatan dan hati. Karena kalau tiga ini sudah hilang fungsi, maka habislah kehidupan seseorang itu. Tidak ada lagi manfaatnya. Misalnya orang buta, maaf. Maksudnya ada manfaat, tapi orang yang buta itu terbatas sekali. Dia tidak tahu bahaya yang akan menimpa dia. Dia juga butuh bantuan atau mungkin meraba-raba kalau dia mau ke tempat sesuatu misalnya. Begitu juga dengan pendengaran. Orang kalau tuli, orang mau berbicara apapun dia tidak bisa faham apa yang sedang dibicarakan kecuali dengan bahasa isyarat. Dan juga hati seseorang. Artinya kalau hati itu baik atau tidak tergantung daripada maksiat yang dia lakukan. Karena kalau makin dia aman dari maksiat maka tentu saja dia pun makin baik hatinya. Nah Allah SWT mengatakan itu semua kami yang ciptakan. Oleh karena itu kalian harus syukuri. Tapi sayang sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur dalam masalah itu. Ayat 10-nya. Waqalu, ini orang-orang kafir mengatakan, "Aidza dhalalna fil ardi inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun." Dan mereka mengatakan, apakah bila kamu lenyap atau hancur dari dalam tanah, maksudnya meninggal dunia, kami benar-benar, apakah kalau kami lenyap atau mati lalu masuk dalam tanah, apakah kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan mereka ingkar akan menemui Tuhannya. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di ayat 10 bagaimana penolakan orang-orang kafir yang tidak mau beriman pada Allah dan mereka menjadikan alasan atau argumentasi mereka itu adalah masa masuk akal sih yang disampaikan oleh Muhammad setelah kita mati nanti dibangkitkan lagi. Nah seperti itu. Kita sebagai orang beriman, alhamdulillah kita imani apa adanya. Dan itu menenangkan hati kita kok. Di ayat 11-nya, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum, tsumma ila rabbikum turja'un." Katakan malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Jadi di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala memastikan Allah yang meniupkan ruh, Allah yang ciptakan manusia, kemudian Allah yang bebankan dia tugas-tugasnya untuk mengabdi kepada Allah, ibadah-ibadah lah, sholat, puasa dan segala macam, dan menjauhi apa yang dilarang. Lalu Allah mengingatkan di ayat 11-nya karena akan meninggal dunia. Maka hati-hati nanti kalau malaikat maut, malaikat yang ditugaskan untuk mencabut ruh sudah datang, maka dipastikan kalian akan dikembalikan kepada Tuhan. Kan itu makna ayat yang ke-11.
Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakan, hai Muhammad, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Ayat 12-nya, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Di ayat 12 ini Allah SWT memastikan nanti orang-orang yang tidak beriman pada Al-Quran, karena ini kan tadi di ayat-ayat pertamanya Allah menurunkan Al-Quran dari sisinya gitu ya. Orang yang tidak mau beriman pada Al-Quran, tidak mau masuk Islam, tidak mau mengaplikasikan isi Al-Quran, dianggap orang-orang mujrim, orang-orang pelaku kriminal besar. Allah mengatakan, dan jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka. Nanti di hari kiamat dibangkitkan, mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat semua. Ini ternyata faktanya benar nih disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kami sudah mendengar nih gemuruh suara neraka, teriakan orang dan segala macam. Maka kembalikan tolong kami ke dunia. Untuk apa? Agar kami mengerjakan amal soleh. Sungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Tapi ini tidak ada gunanya lagi karena mereka menyebutkan ini pada saat mereka mau meninggal dunia. Di ayat 13-nya, walau syi'na la atayna kulla nafsin huda walakin haqqal qawlu minni la amlanna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan kalau kami menghendaki niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk, akan tetapi tetaplah perkataan dariku. Sesungguhnya aku akan penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Maksudnya orang-orang yang tidak mau beriman. Di ayat 14-nya, fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wa dhuku adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Maka rasakanlah olehmu siksa ya, neraka ini karena mereka tidak mau beriman. Ya, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan Tuhanmu hari ini. Sungguhnya kami telah melupakan kamu ya, dan rasakanlah siksa yang kekal disebabkan apa yang kamu kerjakan. Di ayat 15 ini pasti pertengahan surahnya ya. Disinilah disebutkan ayat tentang sujudnya. Jadi kalau teman-teman pegang aplikasi Al-Quran di handphonenya, lihat ada seperti gambar mihrab ya. Itu sebagian besar aplikasi sekarang, bisa kita katakan bahkan kita bilang mayoritasnya ya, kecuali sedikit sekali. Kalau di aplikasi saya rasa sudah pasti ya, mereka sudah memberikan tanda-tanda di aplikasi Al-Qur'annya untuk memudahkan orang memahami maksud-maksud dan tujuan Al-Qur'an. Di antaranya ayat tentang sujud dikasih gambar mihrab di sini. Ayat 15, nah ini sebabnya kenapa dinamakan surah As-Sajdah, surah sujud. Innamal mu'minuna innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujudan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar ya, orang-orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu mereka segera sujud seraya bertasbih dan memuji Rabbnya, dan lagi pula mereka tidaklah sombong. Nah, kalau ada ayat begini dikenal dengan ayat sajadah, sunnahnya kita sujud Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kami sarankan setelah selesai materi ini, atau mungkin kalau Anda ikuti di rumah, Anda bisa sambil sujud kalau Anda mau sujud tilawah ya. Lebih baik kalau dalam kondisi berwudu tentunya. Hanya sujud saja, bukan sholat ya. Hanya langsung sujud ya, kemudian baca dua sujud lalu bangkitkan lagi kepala kita. Kemudian Allah memuji ciri-ciri mereka yang beriman ini. Kalau tadi orang-orang kafir, orang beriman, mereka menjauhi tidur yang banyak pada malam hari karena mereka mau bermunajat dengan Tuhannya, dan mereka selalu berdoa kepada Allah dalam kondisi memiliki dua syarat mutlak ya, tama'a khaufan wa tama'a. Mereka khawatir akan hukuman karena sehingga mereka selalu perbaikin ibadahnya, dan mereka juga berharap akan diberikan balasan yang sudah dijanjikan. Tatajafa junuban limadhaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an mimma razaqnahum yunfikun. Saya ulangi, tatajafa junuban limadhaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan rezeki yang kami berikan. Ya, ini cirinya. Mereka sholat malam, mereka berdoa dan ibadah kepada Allah dengan rasa khauf, dengan khaufan wa tama'a, rasa takut akan siksa Allah, rasa takut dan khawatir belum diterima ibadahnya supaya dia selalu semangat. Kemudian juga tamak,
dengan tamak terhadap rahmat Allah. Kita boleh minta dilebihkan apa-apa saja yang sudah Allah berikan kepada kita dari rezeki. Ya, apa saja yang baik-baik boleh kita minta selama tidak melanggar agama. Dan yang ketiga, mereka suka menginfakkan harta mereka. Kemudian ayat 17-nya ada janji lagi di surga nanti akan ada disiapkan hal-hal yang mereka tidak pernah minta sebelumnya. Dan tidak pernah diberitakan. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maka tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Ayat 18-nya, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Allah mengatakan, apakah orang-orang beriman yang faham ini sehingga mereka sibuk menikmati syariat Islam dengan mengontrol makanan, minuman, pergaulan, pendapatan mereka sesuai dengan syariat Islam dan menjauhi apa yang Allah larang dengan apapun itu, mencuri, menggunjing, memfitnah, dan segala sibuk dengan perintah, meninggalkan larangan. Itu sama dengan orang-orang fasik. Ya. Sini tanda tanya. Sebenarnya maksudnya Allah menekankan ini penting untuk difahami. Perbedaan dasar sangat besar, sangat kelihatan. Allah mengatakan la yastawun, tidak akan pernah sama. Salah satu maknanya tidak akan pernah sama di dunia dan di akhirat. Ayat 19-nya, ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka jannah, tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. Yang beriman beramal saleh ini akan dapat panduan selama hidup dunia dan mereka juga akan mendapatkan surga di akhirat nanti. Yang ke-20, wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha wa idu fiha wa qila lahum dzuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Adapun orang-orang fasik atau orang kafir, maka tempat mereka adalah jahannam, neraka jahanam. Setiap kali mereka mau keluar atau hendak keluar darinya, maka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu dustakan. Kemudian ayat 21-nya, walanudhiqannahum minal adzabil adna duna adzabil akbari la'allahum yarji'un. Lalu sungguh benar-benar kami akan menguji mereka dengan siksa-siksa yang ringan di dunia sebelum datang siksa yang besar di akhirat. Untuk apa? Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tujuannya untuk itu. Jadi dengan penyakit, dengan gangguan orang, dengan segala macam, supaya mereka menyadari ada Tuhan mereka yang mengatur kehidupan mereka. Ayat 22-nya, "Waman adzalam mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma arada anha inna minal mujrimina muntaqimun." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya? Sudah ayat demi ayat Al-Quran datang, hadits dari hadits Nabi SAW. Para ulama dan dai terus sibuk menyampaikan dan kepada umat manusia. Ya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diberikan peringatan, ya, atau telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling darinya. Dia tidak mau dengar, dia tidak mau terima. Ya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa seperti ini. Ayat 23-nya, walaqad atayna Musa al-kitaba fala takun fi miryatin min liqa'i wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa al-kitab, maka janganlah kamu, hai Muhammad, ragu menerima Al-Quran, dan kami jadikan Al-Quran atau Alkitab atau Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Ayat ini menjelaskan kepada kita, hai Muhammad, ya, seakan-akan Allah SWT mengatakan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, jangan ragu terima Al-Quran. Walaupun ada orang yang menolak, tetap aja kamu berpegang. Kenapa yang kami berikan kepadamu? Ini mirip dengan yang kami berikan kepada Musa, yaitu Taurat sebagai panduan hidup. Ayat 24-nya, waja'anna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan Allah dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Maksudnya orang-orang yang coba bersabar, mau menerima dan mempelajari, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Ayat 25-nya, inna rabbaka wa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun. Sesungguhnya Tuhanmu lah, atau dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya. Apa yang selama ini kalian pertengkarkan di dunia, akan kalian temukan di akhirat. Dan akan dihakimi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tinggal 5 ayat lagi, dari 26 sampai 30. Ayat 26-nya, awalam yahdi lahum kam ahlakna min qabli min al-quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika la ayatin afala yasma'un. Dan apakah mereka atau apakah tidak mereka menjadikan petunjuk
Berapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka. Maksudnya sempat lihat seperti orang kalau mau tahu peninggalannya Firaun ada, peninggalannya kaum Samud atau kaum Sodom ada, ya di Jordania, kalau Firaun di Mesir, peninggalan Namrud di Irak, semuanya masih ada. Allah mengatakan, dan apakah mereka tidak mengambil petunjuk? Ya, apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka? Berapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman orang-orang itu, sesungguhnya pada mereka terdapat tanda-tanda kebesaran dan kuasaan Allah, maka apakah mereka tidak mendengarkannya? Ayat 27-nya, awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kul minhu an'am wa anfusuhum afala yubsirun. Apakah orang-orang kafir tidak memperhatikan bahwasanya kami yang menghalau awan yang mengandung air ya ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman yang darinya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri bisa dapatkan. Dan apakah mereka tidak memperhatikan? Ya, orang-orang yang masih belum mau beriman sama Allah, lihat itu bagaimana hujan datang dan seperti ada yang atur hujan itu jalan ke titik tertentu, turun dengan kadar itu lalu berhenti. Begitu juga terjadi di seluruh muka bumi ini. Allah mengatakan itu kami yang lakukan. Apakah mereka tidak meyakini dan tidak melihat itu? Ayat 28-nya, wa yaquluna mata hadzal fatu in kuntum shadiqin. Lalu mereka mulai berkata setelah kau jelaskan, hai Muhammad, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Kalau kalian benar, coba tunjukkan mana kemenangan kalian. Ini kata orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, Allah melihatkan depan mata mereka. Mayoritas mereka masih hidup dan Nabi SAW sudah menembus kota Mekah di tahun kurang lebih 8 Hijriah dan akhirnya menjadikannya negeri Islam sampai sekarang. Selanjutnya, Qul yawmal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun. Katakan, hai Muhammad, pada hari kemenangan itu tidak berguna lagi orang-orang kafir ya iman mereka dan tidak pula diberi tangguh. Ayat 30-nya, fa'arid anhum wasta'untadir innahum muntadirun. Maka berpalinglah kamu dari mereka, hai Muhammad, dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu. Ayat ini sangat jelas sekali tentang masalah bagaimana kondisi dan keadaan sebenarnya ya, manusia itu diciptakan dari mana dan sampai akhir ayat tadi. Allahu a'lam. Kalau benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.